Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Medali perintah kultivator berpakaian kuning meredup dan lorong itu menghilang. Menghadapi kelompok itu, dia berkata, "Ikuti," sebelum berbalik dan membentuk berbagai mantra tangan dengan jari-jarinya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya merah dan kuning menuju gerbang batu besar. Karakter jimat di gerbang batu yang tertutup rapat mulai bergerak dan mulai melepaskan serangkaian dengungan rendah. Gerbang perlahan terbuka memperlihatkan lorong panjang. Kultivator berpakaian kuning melangkah melewati lorong dan yang lainnya saling melirik sebelum mengikutinya. Han Li berdiri di tengah para murid dan tampak menatap ke depan dengan intensitas tinggi. Dia menyapu indera spiritualnya ke segala sesuatu di dekatnya. Lorong persegi panjang ini adalah terowongan buatan manusia yang mengarah ke jantung gunung. Tidak hanya dindingnya yang halus, tetapi ada beberapa karakter jimat yang dalam setiap beberapa langkah. Meskipun Han Li tidak bisa tahu, dia yakin itu tidak hanya untuk hiasan. Setelah berjalan sekitar 300 meter, lingkungan menjadi cerah dan mereka tiba di aula batu yang rapi dengan lebar sekitar 200 meter dan tinggi 80 meter. Bagian tengah aula batu memiliki platform batu kapur setinggi 1 meter dengan 10 garis yang saling berpotongan tegak lurus dari setiap sisi. Dari set bidak hitam dan putih yang disusun di atas panggung, itu tampak seperti permainan catur. Ada seorang lelaki tua dan seorang anak laki-laki duduk bersila di depan di peron. Pria tua itu tampaknya berusia akhir 50-an sementara anak laki-laki itu tampaknya berusia kurang dari 10 tahun. Dari penampilannya, tampak ini adalah anak sempurna yang telah bereinkarnasi. Paman Guru Lan, apa yang senior lakukan di sini? Ketika kultivator Bai melihat anak itu, dia tiba-tiba berteriak kaget dan buru-buru memberi hormat padanya. Paman Lan, orang tua berjubah abu-abu dan tetua paviliun 100 kemungkinan awalnya terkejut melihat anak itu di sana. Tetapi setelah mendengar pemuda Bai memanggilnya dengan nama, ekspresi mereka sangat berubah. Begitu mereka melihat kuncir kuda, kaki telanjang, dan pita emas di lengannya, mereka tiba-tiba teringat nama senior yang legendaris. Junior Dubei dan Yusanan memberi hormat kepada senior Lan. Keduanya bergegas untuk memberi hormat padanya. Berdiri, tidakkah Anda memperhatikan bahwa saya berada pada titik penting dalam permainan saya dengan murid luar Hu? Mari kita bicara setelah aku selesai. Suara bocah itu semudah penampilannya, tetapi setiap kata-katanya penuh dengan ketenangan. Seperti yang Anda perintahkan, pemuda Bai dan dua pembudidaya formasi inti lainnya langsung mengenalinya dan tidak berani tampak cemberut sedikit pun. Adapun lelaki tua yang bermain catur dengan bocah itu, dia tersenyum kecut pada ketiganya. Adapun pembudidaya berjubah kuning, dia dengan hormat berdiri di belakang bocah itu. Ketika para pembudidaya muda mendengar tiga leluhur bela diri mereka tiba-tiba memanggil bocah itu sebagai paman, mereka menjadi gelisah. Mereka langsung menyadari apa artinya ini dan menatap anak itu dengan hati cemas. Han Li melihat anak itu, dia merasa hatinya jatuh. Ini adalah kultivator Nas Chen Sol awal. Mengapa dia muncul di sini? Namun, dia segera memulihkan ketenangannya. Sementara dia saat ini bukan lawan untuk kultivator Nas Chen Sol awal, tidak masalah baginya untuk melarikan diri. Selain itu, dia yakin dia di sini bukan untuknya. Dengan pemikiran itu, Han Li mulai merencanakan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Pada akhirnya, lelaki tua itu mundur dari papan catur dan dengan hormat berkata, "Kemampuan catur senior Lan sangat bagus." Murid ini mengakui, jejak kebahagiaan muncul di wajah bocah itu, tetapi tatapannya segera berbalik dan dia dengan ragu berkata, "Murid Hu, kamu tidak sengaja kalah dariku, kan? Kami sepakat bahwa Anda tidak akan mengalah terhadap saya." Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia buru-buru berkata,
junior tidak akan berani menipu senior. Hanya saja keterampilan catur senior telah membuat peningkatan besar. Bocah itu tersenyum dan berkata, "Hehe, saya juga merasa bahwa keterampilan catur saya telah meningkat pesat dari sebelumnya. Tampaknya cukup layak untuk berlatih melawan para master catur fana itu." Senyum anak laki-laki itu kemudian memudar saat dia mengganti topik, "Baiklah, mari kita singkirkan bidak catur itu. Ada urusan yang harus diurus." Dia berbalik untuk menghadapi para pembudidaya yang menunggunya. Setelah menyapu pandangannya ke para pembudidaya formasi inti, akhirnya menetap di wajah pria terpelajar itu. Bocah itu dengan santai bertanya, "Murid Bai, sudah berapa tahun sejak kamu memasuki sekte pedang kuno?" Wajah kultivator Bai mengungkapkan sedikit kebingungan, tetapi dia dengan tulus menjawab, "Junior ini memasuki sekte lebih dari 100 tahun yang lalu." Ekspresi aneh berkedip di mata anak itu dan dia menghela nafas, "100 tahun. Itu pasti sangat sulit bagimu." Ekspresi pria terpelajar itu berubah dan dia memaksakan senyum, "Paman guru, apa maksudmu?" Bocah itu menatap pria terpelajar itu dan berkata dengan nada dingin, "Apa maksudku? Sebagai penerus dari Master Sekte Paviliun luar biasa Dao yang benar, dirimu yang terhormat telah mempertahankan perlindunganmu di Sekte Pedang Kuno cukup lama. Apakah kamu tidak punya pikiran untuk mengunjungi tuanmu?" Ketika kultivator Bai mendengar itu, kulitnya langsung memucat. Dua pembudidaya formasi inti lainnya mengungkapkan keterkejutan di mata mereka dan tanpa sadar mundur beberapa langkah dari kultivator Bai. "Rekan Daois Bai, apakah Lan Senior mengatakan yang sebenarnya?" Kultivator Paruh Baya bertanya dengan tidak percaya. Wajah kultivator Bai antara merah dan putih, tidak bisa memberikan alasan. Setelah memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang, pria terpelajar itu berkata, "Karena paman telah menyelidiki saya, tidak ada gunanya menyangkal ini. Namun, saya tidak akan berdiam diri dan membiarkan diri saya ditangkap." Begitu dia mengatakan itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih dan dia menembak ke arah para murid di belakangnya. Tangan putihnya yang bersinar menggapai Meng Di berpakaian hitam yang memiliki konstitusi roh 9 pedang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dua pembudidaya formasi inti berteriak dengan marah. Tubuh mereka berkedip dengan cahaya dan mereka bergerak untuk menyelamatkan Meng Di, tetapi mereka jelas sudah terlambat. Namun, Meng Di berhasil bereaksi dalam ketakutannya, dan dia mengangkat tangannya untuk melepaskan serangan pedang Qi yang keras. Sayangnya, ada perbedaan yang terlalu besar dalam kultivasi mereka. Pedang Qi bahkan tidak bisa melukai kultivator Bai sedikit pun dan menghilang dalam sekejap. Namun sebelum Meng Di ditangkap olehnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia jatuh tersungkur di tanah. Cahaya yang bersinar dari tangannya telah menghilang. Meng Di berdiri di tempat dengan benar-benar bingung. Anak laki-laki muda itu tanpa ekspresi menggosok tangan kecilnya dan mendengus, "Grand Qi Hen sektemu telah disempurnakan dengan baik. Tapi Anda lupa bahwa saya datang ke sini bukan hanya untuk bermain catur. Selain Han Li, tidak ada orang lain di ruangan itu yang memperhatikan bagaimana bocah itu menahan lelaki terpelajar itu." Han Li menyipitkan matanya saat dia melihat pria terpelajar itu jatuh ke lantai dan kemudian menatap bocah itu dengan ekspresi aneh di matanya. Pada saat yang sama pemuda Bai mengambil tindakan, Han Li tercengang melihat tali merah tiba-tiba melesat keluar dari bocah itu. Tali itu tiba-tiba melesat ke tubuh pria terpelajar itu dan dia segera pingsan. Han Li awalnya percaya bahwa tali itu adalah harta sihir jarum terbang, tetapi di bawah kesadaran spiritualnya, dia terkejut menemukan bahwa tali merah itu terbuat dari Qi yang padat dan sedingin es. Sangat mengherankan Han Li, senar ini disempurnakan dari pedang dingin Qi. Dia ingat pernah mendengar bahwa begitu pembudidaya pedang yang berbakat mencapai tahap kultivasi tertentu, mereka mampu mengubah pedang Qi mereka menjadi string seperti yang mereka inginkan, mengubahnya menjadi serangan penentu pertempuran.
Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan ini, dan dia tidak menyangka betapa pedang Qi bisa mencapai tahap ini. Anak laki-laki itu menoleh ke orang tua itu dan berkata, "Keponakan Hu, kunci dia di Gua Naga. Jaga dia tetap hidup. Senior Anda masih berguna untuknya." Pria tua itu merasakan hatinya bergetar sebelum dia menuruti instruksinya. Dia melangkah ke kultivator bayi yang jatuh dan membawanya ke sisi ruangan sebelum menghilang tanpa jejak. Tatapan Hanli kemudian berbalik untuk melihat Dudong. Dia memperhatikan bahwa ekspresinya tampak tenang, tetapi di bawah pengawasan lebih dekat, Hanli memperhatikan bahwa dia mengepalkan tangannya. Ketika Hanli melihat ini, dia samar-samar tersenyum dan tidak memperhatikannya lagi. "Baiklah, masalahnya sudah diselesaikan. Lakukan sesukamu. Anda tidak perlu memikirkan orang tua ini, saya masih perlu menganalisis gerakan saya dengan benar dari pertandingan terakhir." Bocah itu melambaikan tangannya ke arah para pembudidaya lainnya dan menundukkan kepalanya saat dia memeriksa papan catur dengan cermat. Ketika pembudidaya formasi inti mendengar ini, mereka buru-buru membawa rombongan ke satu sisi aula. Tak lama setelah meninggalkan aula batu, pembudidaya Paviliun 100, tidak bisa menahan nafas. "Saya benar-benar tidak berpikir bahwa rekan Daois Bai sebenarnya. Junior Yue, apakah Anda tahu tentang ini sebelumnya?" "Aku tidak tahu." Senior Lan hanya mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk sedikit urusan. "Bagaimana saya bisa mengorek lebih jauh?" Ekspresi pembudidaya berpakaian kuning itu tidak sedap dipandang ketika dia berbicara. Dengan mengatakan itu, pembudidaya Paviliun 100 kemungkinan menutup mulutnya dan tidak menyebutkan masalah ini kepada sekelompok murid di belakangnya. Di bawah suasana yang suram ini, Hanli dan anggota rombongan lainnya terus berjalan melalui koridor yang panjang. Setelah berbelok, mereka tiba di depan satu set pintu batu kuning samar yang memiliki seorang pria dengan rambut acak-acakan duduk di depannya. Meskipun wajah orang ini ditutupi oleh rambutnya yang acak-acakan, orang bisa mengetahui usianya dari rambut putihnya. Kultivator berpakaian kuning memasang ekspresi hormat ketika melihatnya. "Brother Wei, saya telah membawa murid-murid dari majelis percobaan pedang. Apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk masuk?" Pria berambut acak-acakan itu menjawab dengan suara yang sangat dalam, "Karena mereka sudah tiba, mereka bisa masuk. Tapi karena anggur nektar mengalir lebih lambat dari yang kita perkirakan, mereka harus menunggu sebentar." Hanli dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah pria itu dan kilatan dingin berkedip dari matanya. Pria ini adalah seorang pembudidaya formasi inti di puncak tahap Naschen palsu. Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu itu mendengarnya, ekspresinya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara gemetar, "Saudara senior Wei, apakah kamu baik-baik saja?" Orang ini adalah seorang pembudidaya sekte awan melayang. Kultivator berambut acak-acakan menghela nafas dan perlahan berkata, "Sepertinya selama bertahun-tahun saya belum melihat Junior Yu, Anda sudah cukup tua." "Saudara senior, mengapa?" Saudara senior Wei ini dengan tenang berkata, "Cukup. Sejak kita bersatu kembali, takdir kita bersama belum habis. Jangan bicara lagi tentang apa yang terjadi tahun itu. Ketika saya memasuki tempat ini, saya membuat sumpah kematian untuk memadatkan jiwa yang baru lahir atau tidak pernah pergi. Selain itu, saya juga tahu dari dua paman guru kami bahwa sekte dipimpin dengan bersih oleh saudara Junior Feng. Saya tidak khawatir sedikit pun." Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu mendengar ini, ekspresinya menjadi redup dan dia menahan pertanyaan. "Saudara Junior, tunggu sebentar. Saya akan membuka batasan dan mengizinkan Anda masuk ke area suci." Pak Tua Wei berdiri dan menembakkan segel ajaib ke arah pintu batu kuning. Karena belum melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya, Hanli pertama kali merasakan gelombang ki spiritual murni menyelimuti dirinya. Seperti yang diharapkan,
disinilah pohon sumur roh berada. Dia merasa bahwa ki spiritual murni ini tidak kalah dengan roh giok. Bahkan, rasanya seolah-olah sedikit lebih unggul. Itu benar-benar layak untuk reputasinya sebagai sumur roh terbaik. Di bawah bimbingan Pak Tua Wei, Han Li dan rekan-rekannya dibawa melalui pintu ke sebuah gua besar. Gua ini lebarnya sekitar 1 kilometer dan tingginya 100 meter. Tampaknya berada di bawah tanah. Yang sangat mengejutkan dari pemandangan itu adalah banyaknya stalaktit dan stalagmit dengan berbagai ukuran yang membentuk hutan batu alam, membentuk labirin kecil. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, Han Li menemukan cahaya putih redup berkelap-kelip dari antara pilar batu. Sepertinya seseorang telah menempatkan semacam batasan di sana. Saat Han Li terus merenung, Pak Tua Wei memimpin ke tepi hutan batu dan mengeluarkan cermin putih kuno seukuran telapak tangan dengan membalikkan tangannya. Kemudian dengan gumaman cepat, dia mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya putih dari cermin ke dalam hutan batu. Dengan whoosh, seberkas cahaya menghilang ke dalam hutan batu. Dia segera meletakkan cermin itu dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sementara para pembudidaya muda dibiarkan bingung, tanah tiba-tiba bergetar dan pemandangan yang mengejutkan terjadi. Hutan batu mulai bersinar dengan cahaya berkilau putih susu. Segera setelah itu, cahaya berubah menjadi kuning dan berbagai pilar batu mulai menjauh. Pada saat para murid muda pulih dari keterkejutan mereka, jalan lurus melalui hutan batu telah muncul. Hati Han Li tergerak saat melihat ini, tapi ekspresinya tetap tenang. Banyak pembudidaya berjalan menyusuri jalan kecil dan menuju ke tengah hutan batu dengan langkah santai, akhirnya mencapai pohon sumur roh yang legendaris. Han Li melirik benda setinggi 10 meter di depannya dan berpikir, apakah itu benar-benar pohon sumur roh? Objek di depannya setebal lengan dan berwarna hijau samar. Itu tampak sama sekali tidak seperti pohon dan lebih seperti pilar batu. Namun, keseluruhan ki spiritual gua yang menakjubkan benar-benar berasal dari pilar batu bergelombang ini, dan ada penghalang cahaya keemasan samar di sekitarnya yang bahkan menutupi akar yang muncul di atas tanah. Dari seberapa hati-hati itu dilindungi, tampaknya benar-benar pohon sumur roh. Saat Han Li diam-diam mengutuk, para pembudidaya lainnya memasang ekspresi berapi-api saat mereka menatap pohon itu. Jika mereka langsung berkultivasi di bawahnya, mereka akan dapat membuat kemajuan pesat selama mereka menghindari kemacetan. Han Li tidak memperhatikan pohon sumur roh lama. Perhatiannya segera jatuh ke botol batu giok di kaki pohon sumur roh. Botolnya sekitar setengah penuh dan perlahan mengeluarkan aroma obat yang kuat. Han Li merenung, mungkinkah itu air roh cerah yang setengah halus? Ketika yang lain tiba 10 meter dari pohon sumur roh, mereka berhenti. Hanya Pak Tua Wei yang terus berjalan maju. Tampaknya penghalang itu tidak berpengaruh padanya saat dia berhasil melewatinya tanpa halangan. Ketika lelaki tua itu tiba di depan pohon sumur roh, dia mengitarinya dan mengangkat tangannya, menekannya ke tengah pohon. Jari-jarinya kemudian mulai berkilau dengan cahaya hijau saat dia melepaskan kekuatan spiritual. Ketika orang lain di luar penghalang melihat ini, mereka tidak bisa menahan napas, takut mereka akan mengganggu lelaki tua itu. Sesaat kemudian, Pak Tua Wei menggelengkan kepalanya dan menarik tangannya, cahaya hijau segera memudar. Orang tua itu berbalik dan dengan tenang berkata, pohon sumur roh belum mencapai titik optimal untuk mengekstrak anggur nektar. Masih ada 8 jam lagi. Sebelum ini, Anda dapat beristirahat di dekat pohon. Saya sudah menyiapkan air cerah. Hanya perlu wine nektar untuk menyelesaikannya. Kalau begitu kita akan melakukan apa yang dikatakan Brother Wei. Dua pembudidaya formasi inti mengangguk. Pria tua bermarga Yu itu tampak sangat patuh. Adapun Han Li dan yang lain, mereka masing-masing duduk di sekitar pohon batu di bawah instruksi dari pembudidaya formasi inti, dan mulai berkultivasi.
Pak Tua Wei kemudian menurunkan tubuhnya dan meraih botol giok di dekat pohon sumur roh, dengan santai melemparkannya ke lengan bajunya. Penghalang cahaya samar kemudian tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan dan mencegah siapapun melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Han Li mengerutkan kening, melihat bahwa yang lain acuh terhadap pemandangan itu, dan mulai berbicara dengan Silver Moon. Silver Moon perlahan berkata, "Kakak Han, mengapa kamu memanggilku?" Han Li dengan hambar menjawab, "Teknik gerakan bumimu luar biasa. Apakah Anda bisa diam-diam memasuki penghalang cahaya? Saya hanya perlu Anda mendapatkan akar pohon sumur roh dan membawanya kembali kepada saya. Kakak Han, tolong tunggu sebentar. Saya akan mencoba dalam bentuk roh alat saya." Setelah itu dikatakan, Silver Moon terwujud sebagai serigala seukuran kepalan tangan dan diam-diam masuk ke bumi di bawah Han Li. Han Li memejamkan matanya dengan ekspresi tidak berubah dan tenggelam dalam meditasi. Han Li kemudian tiba-tiba mengangkat alisnya dan membuka matanya dengan sempit saat tatapannya jatuh ke Dudong. Duduk di sudut kelompok, dia tanpa bergerak menundukkan kepalanya dengan tangannya membentuk gerakan mantra, tampak seolah-olah dia sedang berkultivasi. Ketika Han Li melihat ini, dia menyeringai dan dalam hati mengejek. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.